Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian makhluk Allah, hamba Allah yang hidup saat ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk tetap taat, istiqamah, meningkatkan takwa kepada Allah. Karena kita perlu Allah. Kita tidak mau kehilangan Allah karena dunia yang sesaat ini. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya. Siapa orangnya yang saat ini masih nikmat sujud kepada Allah. Siapa orangnya yang saat ini masih meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak salat, mungkin besok engkau masih hidup, 10 tahun yang akan datang kau masih hidup. Tapi apalah artinya engkau hidup di dunia, di atas muka bumi Allah ini, paru-parumu dari Allah, detak jantungmu dari Allah, hembusan nafasmu dari Allah. Kalau kau tidak menggunakan untuk ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun, 70 tahun kau diberikan usia umur oleh Allah. Kalau kau tidak pakai itu untuk ibadah kepada Allah, maka dunia yang kau dapatkan itu semuanya akan binasa, akan membuat engkau sengsara di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak salat gara-gara pekerjaanmu, sebelum engkau mati sudah banyak orang yang antri ingin mengganti posisi jabatanmu. Kalau kau tidak salat gara-gara pekerjaanmu, nanti di alam barzah kuburanmu akan dihimpit engkau oleh malaikat dengan keras, disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak salat, nanti engkau di alam barzah akan ditemani dengan amal salahmu. Dia akan menjadi bau busuk, akan menemani engkau sampai hari kiamat. Kau akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak salat gara-gara pekerjaanmu, nanti engkau di alam barzah akan dikirimkan ular yang besar. Ular itu akan menyiksa engkau dari kepala sampai ke ujung kaki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kau tidak salat gara-gara pekerjaanmu, Allah sudah siapkan engkau neraka khusus, neraka sakor. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan engkau masuk dalam neraka sakor? Kata malaikat. Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami tidak termasuk orang yang mendirikan solat, mengerjakan solat.
Begitulah penderitaan orang yang lupa untuk mendirikan salat, bahkan dia tidak mau mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana prasarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendirikan salat, maka dia sudah ingin membahagiakan kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mendirikan salat, maka orang ini termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang tidak salat akan celaka, akan sia-sia hidupnya, akan mendapatkan azab baik di kubur, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salat pun masih dibilang celaka dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai akan waktu salatnya, mengulur-ngulur waktu salat. Itu termasuk orang yang celaka, masih celaka padahal dia sudah salat. Bagaimana orang yang tidak salat sama sekali, maka dia adalah sudah berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu dititipkan usia umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendirikan salat, maka dia sudah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong yang paling sombong adalah manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan salat itu secara sengaja, malas, lalai, tidak mendirikan salat, maka dia telah kafir secara nyata. Pembeda antara muslim dengan orang yang tidak beriman adalah salatnya. Kalau salatnya baik di hadapan Allah, maka baik nasib dia di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menjaga salatnya di dunia, maka dia tidak akan baik nasibnya di dunia, di alam barzahnya Allah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat maka dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat maka dia sudah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hamba Allah, dia tahu bahwa salat itu adalah amalan pertama nanti yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mau mendirikan salat? Padahal dengan salat itu dia akan selamat dunia di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti di hari kiamat yang akan dihisap pertama kali dari seorang hamba itu, kata Nabi, adalah salatnya. Salat yang akan diperiksa oleh Allah, yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang akan ditanya pertama kali oleh Allah, bukan jabatan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah, tapi dia akan ditanya tentang salatnya. Usia yang diberikan oleh Allah, kau pakai untuk apa, kau gunakan untuk apa. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sehatmu, kau bawa sujud atau engkau bawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya nanti di hadapan Allah, akan dituntut di hadapan Allah. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah salatnya. Ketika dia sehat, apakah dia pakai untuk salat, apakah untuk maksiat, untuk pergaulan yang membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'ala an arba'a hisalin, sampai ditanya 4 perkara oleh Allah. Di antaranya yang akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah, umur yang diberikan oleh Allah kau pakai untuk apa? Beruntunglah manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, umur yang diberikan oleh Allah dipakainya untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat solatnya. Apa beratnya solat itu sehingga engkau tidak mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bisa menghitung terhadap solat yang kita kerjakan, palinglah lama solat itu 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. 5 kali 5, 25 menit untuk surgamu, untuk akhiratmu supaya selamat. Selebihnya 24 jam yang diberikan oleh Allah untukmu, 23 jam 35 menit untuk engkau makan, untuk engkau beraktivitas, untuk engkau tidur. Itu yang diberikan oleh Allah sudah banyak. Kau tidak mau menunaikan hak-hak Allah untuk engkau mendirikan salat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Celakalah engkau sebagai hamba Allah. Rugilah engkau di dunia, rugilah engkau di alam barzah, rugilah engkau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun, 70 tahun engkau hidup di atas muka bumi Allah. Hembusan nafas dari Allah, detak jantung dari Allah, paru-paru dari Allah, sehat dari Allah, kau tak pakai untuk ibadah, engkau akan kembali dalam keadaan sengsara. Engkau akan kembali kepada Allah dalam keadaan kehinaan. Engkau akan kembali kepada Allah dalam keadaan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah supaya hidup ini untuk tidak menyesal. Berfikirlah yang lebih panjang bahwa ada kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat yang akan diselamatkan dengan solatmu. Solatlah. Seberapa sibuk engkau dengan pekerjaanmu, maka jangan pernah tinggalkan solat. Kau bekerja nyaman, fasilitas nyaman, kerjanya dengan AC, pekerjaan itu Allah yang menghadirkan, dianugerahi oleh Allah. Pakailah itu semua untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum, kalau kau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan ditambah nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kau kufur, kau ingkar, kau tak berterima kasih kepada Allah dengan hadirnya pekerjaan itu sehingga engkau tidak mau solat, maka inna azabi lasyadid, engkau akan mendapatkan azab Allah yang pedih, siksaan Allah yang amat sangat mengerikan nanti di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.